Informasi penting dari Taspen mulai hari ini bagi pensiunan PNS, siap-siap mulai hari ini di Senin 14 April 2025. Hal ini wajib dilakukan sebelum Mei 2025. Serta sederet informasi juga terkait dengan pensiunan PNS yang akan mendapatkan pesangon pensiun. Kapan akan mulai dicairkan terkait dengan skema pensiun ini dan bagaimana informasi terkait dengan kenaikan gaji pensiunan di tahun 2025. Ketiga informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Senin 14 April 2025. Nah, sebelum kita masuk terhadap informasi penting yang harus dilakukan oleh pensiunan mulai hari ini 14 April 2025, kita masuk dulu di informasi kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana penjelasan Taspen terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025? Apakah sudah ada titik terang atau belum? Nah, belum lama ini kita mendengar bahwa ada kabar terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan. Bahkan persentasenya disebut-sebut juga. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para PNS dan pensiunan. Akan tetapi terkait dengan kenaikan gaji ini, hingga hari ini banyak sekali di media sosial yang membahas terkait dengan kenaikan gaji. Pada waktu 28 November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan di mana Presiden pada waktu itu menyampaikan pernyataannya dengan tegas tentang komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ASN, P3K, TNI, Polri, guru, sampai pensiunan. Bahkan pada waktu itu, Presiden Prabowo juga telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, yang mana tunjangan sertifikasinya dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Lantas bagaimana dengan kebijakan naiknya gaji terutama bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia pada tahun 2025 ini? PT Taspen selaku lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola program tabungan hari tua dan pensiun bagi ASN segera memberikan klarifikasi melalui saluran resminya. Dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak terdapat informasi resmi yang menyatakan adanya kenaikan gaji pensiun PNS pada tahun 2025. Pihak Taspen juga mengingatkan para peserta pensiun agar tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Lembaga ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan mengenai besaran manfaat pensiun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 8 Tahun 2024, yang sebelumnya sudah menetapkan kenaikan gaji pensiun di tahun tersebut. Dengan demikian, kalau ada kabar terkait dengan adanya tambahan 16% terhadap gaji pensiun atau 8% terhadap gaji pensiun pada tahun 2025, dipastikan berita itu adalah tidak benar. Taspen juga mengimbau kepada seluruh peserta agar senantiasa memperbarui informasi hanya melalui saluran resmi dan terpercaya. Pada tahun 2025 ini, besaran gaji pensiun ASN masih mengikuti ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pensiunan, itu masih mengikuti peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Ketentuan ini mengatur secara rinci mengenai besaran nominal yang diterima oleh para pensiunan PNS berdasarkan golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Untuk golongan 1 tertinggi saat ini gaji pensiunan 2.256.700, sedangkan golongan 2 tertinggi gaji pokok pensiunannya mencapai 3.208.800. Kemudian golongan 3 tertinggi saat ini mencapai 4.029.600 dan golongan 4 mencapai 4.957.100 rupiah. Ini belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian terkait dengan pencairan gaji di bulan Mei 2025.
Mulai hari ini, yaitu di Senin 14 April 2025, para pensiunan harus segera melakukan autentikasi bagi yang belum melakukan autentikasi sesuai dengan jadwalnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa PT Taspen akan mencairkan gaji pensiunan, pencairan sendiri dilaksanakan pada setiap awal bulan di tanggal 1. Begitu juga dengan Mei nantinya akan cair pada 1 Mei 2025. Namun sebelum menerima pencairan gaji, para pensiunan PNS diharapkan menjalani proses autentikasi terlebih dahulu. Autentikasi merupakan proses verifikasi untuk memastikan dana pensiun yang diterima oleh penerima yang berhak. Autentikasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Dilaksanakan pada rentang waktu yang berbeda-beda. Menurut laman resmi Taspen, ada 3 rentang waktu untuk melakukan autentikasi. Autentikasi dilakukan dengan skala yang berbeda. Yang pertama, setiap 1 bulan sekali untuk penerima tunjangan janda, duda, atau yatim veteran. Kedua, setiap 2 bulan sekali untuk penerima tunjangan veteran sendiri dan pensiun janda, duda, yatim tanpa ahli waris tertunjang. Ketiga, setiap 3 bulan sekali untuk penerima pensiun sendiri tanpa ahli waris tertunjang, anak atau pasangan. Jika pensiunan PNS tidak autentikasi sesuai ketentuan, pencairan gaji akan terlambat. Hal ini menyebabkan penerima manfaat dianggap tidak memenuhi syarat atau terjadi validasi lainnya. Nah, itu ya. Jadi mulai hari ini pensiunan wajib melakukan autentikasi bagi yang belum. Karena sekarang sudah tanggal 14, artinya tinggal 16 hari lagi menjelang pencairan gaji di bulan Mei 2025. Terkait dengan pesangon pensiun, nah ini berita selanjutnya. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB tengah menggodok skema pensiun aparatur sipil negara atau PNS TNI dan Polri agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggota Komisi 11 DPR RI Fati menyebutkan, skema pembayaran pensiun PNS, TNI Polri sudah diatur dan merupakan pengeluaran rutin pemerintah sejak 1986, sehingga bukan merupakan beban APBN. Terkait rencana transformasi skema, maka masih perlukan evaluasi dan pendalaman sehingga akan ada skema yang lebih efisien dan lebih optimal bagi penerima manfaat. Pola pembayaran pensiun sekarang masih dalam pembahasan untuk menentukan skema yang lebih baik dan efektif, namun tidak merugikan para pensiunan. Nah, kapan skema ini akan mulai diberlakukan? Tentu kita masih menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait dengan kapan skema ini akan mulai diberlakukan. Nah, hingga saat ini kalau kita lihat informasi terbaru dari Sri Mulyani hingga saat ini sibuk apa ya, gitu ya? Apa yang lagi disibukkan oleh Sri Mulyani pada saat ini? Nah, sinyal pemangkasan bea keluar CPO dari Menkyu Sri Mulyani. Nah, kemudian juga Trump bikin dunia kacau, Sri Mulyani beberkan strategi ASEAN. Menkyu Sri Mulyani tegaskan ASEAN punya potensi di tengah dinamika perang dagang. Sri Mulyani lebih yakin Amerika kena resesi duluan, pamor dolar AS mulai meredup. Nah, itu ya. Jadi masih sibuk dengan perang dagang, perang harga sekarang ya. Yang mana pemerintah telah sedang melakukan strategi khusus untuk menghadapi Amerika Serikat dalam perang harga. Nah, itulah informasi kita pada hari ini.